Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الآية صدق الله العظيم أما بعد. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Suparti yang saya muliakan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, para jamaah setia kajian online Asy-Syifa yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, saya sampaikan review sedikit tentang kegembiraan seseorang ketika telah beramal atau beribadah yang kemudian dilihat oleh orang lain. Jadi para jamaah, seseorang yang beribadah, beramal, itu memang agak sulit bisa terhindar dari rasa gembira di saat kita sedang beribadah atau beramal itu dilihat oleh orang lain. Itu agak sulit untuk menghindarkan rasa senang, rasa gembira ketika kita beribadah itu dilihat oleh orang lain. Itu agak sulit menghindarkan maksudnya. Ya. Nah, apakah kegembiraan saat kita sedang beribadah kemudian dilihat oleh orang lain itu perbuatan tercela atau perbuatan terpuji? Dalam hal ini, para jamaah, kegembiraan kita dengan kita dilihat oleh orang lain saat kita sedang beribadah itu, ternyata para jamaah ada kegembiraan yang terpuji. Tidak semuanya tercela. Kenapa terpuji walaupun kita merasa gembira? Tentu karena ada argumentasi-argumentasi yang dibenarkan di dalam syariat. Oke. Nah, adapun kegembiraan yang terpuji itu para jamaah ada 4 macam. Jadi, kegembiraan yang terpuji itu ada 4 macam. Jadi artinya boleh kita merasa gembira dengan kita beribadah dilihat oleh orang lain. Apa saja 4 macam itu? Kemarin yang pertama sudah saya sampaikan, tapi biar urut ini saya sampaikan lagi. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, maksudnya itu adalah menyembunyikan ketaatan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika makhluk melihatnya, orang lain melihatnya, maka ia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkannya kepada mereka dan melahirkan kebagusan dari hal ikhwalnya. Dengan demikian, ia membuat dalil atas bagus ciptaan Allah, pandangan Allah kepadanya, dan kasih sayang Allah kepadanya. Maka menutupi
ketaatan. Dan maka ia menutupi ketaatan dan juga menutupi kemaksiatan. Kemudian Allah menutupkan padanya kemaksiatan dan melahirkan ketaatan. Serta tidak ada kasih sayang yang lebih besar daripada menutupi keburukan dan melahirkan kebagusan. Maka kegembiraannya dengan kebagusan pandangan Allah kepadanya, tidak dengan pujian manusia dan tegaknya kedudukan di hati manusia, di hati mereka. Jadi maksudnya para jemaah, walaupun orang lain itu melihat saat kita sedang beribadah, tapi bukan kemudian kita merasa gembiranya itu semata-mata karena ibadah kita itu dilihat oleh orang lain, bukan. Tapi rasa gembira kita itu dilihat orang lain saat kita beribadah itu karena Allah yang melahirkan, ya, Allah yang memperlihatkan kepada kita, ya, orang lain itu melihat kita, memperlihatkan kepada kita hal-hal yang baik. Ya, walaupun kita sudah berusaha menutupi, tapi memang Allah yang memperlihatkan kepada mereka saat kita beribadah itu. Ya, jadi Allah yang memperlihatkan mereka saat kita sedang beribadah itu, mereka melihat kita itu karena Allah yang memerintahkan, maksudnya begitu. Nah, kenapa Allah memerintahkan kepada seseorang itu untuk melihat ketaatan kita kepadanya? Tentu di sana ada hikmah di balik hal tersebut. Jadi gembira kita karena Allah melahirkan hal-hal yang baik dan Allah menutupi hal-hal yang tidak baik. Jadi para jamaah memang disunahkan kita itu menutupi kejelekan-kejelekan kita. Itu disunahkan ini. Dan itu Allah yang menghendaki. Kita dikehendaki oleh Allah untuk ditutup kesalahan-kesalahan kita. Dosa-dosa kita. Kalau misalnya kemudian Allah itu tidak menghendaki menutupi kesalahan-kesalahan kita, lalu kemudian Allah itu berkehendak begini misalnya jamaah. Satu dosa langsung tandanya di sini ada benjolan. Satu dosa misalnya. Dosa yang lain benjol di sini. Dosa yang lain benjol di sini. Dosa yang lain demikian. Di sini mungkin hidungnya juga jadinya seperti Pinocchio begitu. Atau mungkin nempel di sini, nempel di sini. Misalnya itu terjadi seperti itu, alangkah hinanya kita para jemaah di hadapan manusia. Makanya memang Allah sengaja menutupi keburukan kita, dan ketika kita sedang beribadah dan dilihat oleh orang lain yang melihat kita itu adalah karena Allah yang menghendaki, maka kegembiraan seperti itu tidak menjadi masalah. Tidak menyebabkan ibadah kita menjadi riya, karena orang lain itu melihat kebaikan kita itu karena Allah. Karena diperintah oleh Allah. Ya. Dan tidak melihat hal-hal yang buruk. Ya. Karena diperintahkan oleh Allah. Makanya kemudian di dalam surat Yunus yang kemarin juga sudah saya bacakan, ayat yang ke-58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi dengan karunia Allah dan rahmatnya, akhirnya kita bisa beribadah kepada Allah. Dan saat kita beribadah, ada orang lain yang diberikan karunia dan rahmat Allah untuk melihat ibadah kita, maka kegembiraan kita, karena karunia Allah kita bisa beribadah, karena karunia Allah orang bisa melihat ibadah kita, kegembiraan seperti itu para jamaah tidak menyebabkan kita menjadi riya, karena semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah telah tampak baginya
bahwa dirinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ia menjadi gembira. Yakin bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dilihat oleh orang lain, tapi karena orang lain itu melihatnya itu karena Allah, karena dikehendaki oleh Allah, dan kita merasa gembira dengan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para jemaah, kenapa gembira yang kedua ini juga menjadi gembira yang terpuji? Ia membuat dalil dengan Allah melahirkan kebagusan dan menutupi keburukan padanya di dunia, bahwa sesungguhnya yang demikian itu akan diperbuat oleh Allah nanti di akhirat. Jadi kita kembali kepada dalil bahwa Allah itu melahirkan kebagusan dan menutupi keburukan. Ya, keburukan-keburukan kita itu ditutup oleh Allah. Ya. Dan hal tersebut para jamaah itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Rasul dawuh, "Ma satarallahu ala abdin damban fid dunya illa satarahu alaihi fil akhirah." Allah tidak menutup pada seorang hamba suatu dosa, melainkan Allah menutupi dosa itu padanya di akhirat. Jadi para jamaah, kalau yang pertama itu suatu kegembiraan dengan diterimanya dalam waktu yang sekarang, berarti amal saya diterima oleh Allah. Ya. Nah, kalau yang kedua ini, Allah memperlihatkan di masa yang akan datang, ya, dan masa yang akan datang, yaitu akhirat itu, Allah akan menutup pada seseorang suatu dosa itu, melainkan Allah juga akan menutupi dosanya padanya pada hari akhirat. Jadi Allah menutupi dosa kita, keburukan kita, yang kemudian Allah tampakkan adalah hal-hal yang baik, ibadah kita, ketaatan kita, amal kita, itu yang ditampakkan oleh Allah. Dan itu kembali kepada dalil, Allah tidak menutup pada seorang hamba suatu dosa, melainkan Allah menutup dosa itu padanya besok di akhirat. Jadi dosa kita ditutupi oleh Allah, keburukan kita ditutupi oleh Allah, yang ditampakkan oleh Allah adalah kebaikan kita. Dan kebaikan-kebaikan kita yang ditampakkan oleh Allah, ya, dengan Allah menutup keburukan kita, kita merasa senang seperti itu adalah tidak termasuk riya para jamaah. Karena memang Allah sengaja menutup keburukan kita dan melahirkan atau menampakkan hal-hal yang bagus yang kita lakukan. Ya. Yang ketiga para jamaah, bahwa ia menyangka pada senangnya orang-orang yang melihat untuk mengikutinya dalam ketaatan. Maka dengan demikian dilipat gandakan pahalanya. Maka baginya memperoleh pahala terang-terangan dengan melahirkan pada akhirnya dan pahala yang tersembunyi dengan apa yang dimaksudkan pada pertama kalinya. Dan barang siapa yang mengikutinya dalam ketaatan, maka baginya memperoleh pahala seperti pahala amal-amal perbuatan orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Hal itu yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man sanna khairan fastanna bihi kana lahu ajrahu kamilan. Wa min ujuri man istanna bihi wala yanqusu min ujurihim syai'." Kata Rasulullah para jamaah, barang siapa menempuh kebaikan lalu ia diikuti dalam kebaikan itu, maka ia memperoleh pahalanya dengan sempurna.
dan pahala orang yang melakukan dengan contoh itu, dan pahala mereka tidak berkurang sedikit pun. Jadi lagi-lagi Allah memang sengaja memperlihatkan ibadah kita diperlihatkan oleh Allah untuk orang lain. Dengan tujuan apa? Agar orang lain tadi meniru, mencontoh ibadah yang sedang kita lakukan. Insya Allah, Bapak itu saya lihat setiap ke masjid, tidak pernah tidak tahiyatul masjid misalnya. Tidak pernah tidak rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Akhirnya orang lain terdorong untuk mengikuti. Nah, jadi ketika kita berbuat baik, beramal, beribadah dengan ikhlas, tapi memang Allah sengaja memperlihatkan orang lain melihat kita dalam beribadah, dan kemudian orang lain menjadi termotivasi untuk mengikuti ibadah yang kita lakukan, kegembiraan seperti itu bukan termasuk riya. Ya, justru menjadi berlipat gandanya pahala kita. Kita sendiri yang melaksanakan ibadah itu mendapatkan pahala sempurna. Lalu ada orang lain karena melihat ibadah yang kita lakukan, lalu mengikuti ibadah seperti yang kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala dari orang lain yang mengikuti ibadah yang kita lakukan tadi, dengan tanpa mengurangi orang lain tadi yang beribadah tadi. Artinya, kita dapat pahala double, tetapi yang mencontoh kita di dalam melaksanakan ibadah tadi juga tidak dikurangi pahalanya sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi makanya kemudian tidak mengapa misalnya kita sedang berinfak, ya, lalu diumumkan. Yang penting kita tidak ada tujuan bahwa kita paling banyak infaknya, kita paling hebat infaknya dan sebagainya. Yang penting tidak ada tujuan itu. Justru ditampakkan seperti itu adalah dengan tujuan agar orang lain juga termotivasi untuk melaksanakan ibadah seperti yang sedang kita lakukan. Dan jika itu dilakukan dengan ikhlas, jamaah, kegembiraan kita seperti itu adalah sama sekali tidak termasuk riya. Itu yang ketiga. Yang terakhir para jemaah, yang keempat. Ujian orang-orang yang melihat ketaatannya. Lalu ia merasa gembira dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pujian dan kecintaan mereka kepada orang-orang yang taat, dan kecenderungan hati mereka kepada ketaatan. Karena sebagian dari orang yang ahli iman adalah orang yang melihat ahli taat. Jadi para jamaah, pujian orang-orang yang melihat ketaatannya, lalu ia merasa gembira dengan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala dalam pujian dan kecintaan mereka kepada orang yang taat, dan kecenderungan hati mereka kepada orang yang kepada ketaatan, karena memang sebagian dari orang yang ahli iman itu para jamaah memang orang yang selalu melihat orang yang ahli taat. Maksudnya para jamaah, bahwa kegembiraan yang keempat ini terlahir, ya, karena memang Allah yang memperlihatkan kepada orang lain untuk melihat ketaatan kita kepada Allah. Nah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang baik itu para jamaah, itu memang selalu diperlihatkan oleh Allah kepada hal-hal yang baik. Termasuk melihat saat kita sedang beribadah. Jadi memang orang yang memiliki iman yang kuat, orang yang memiliki iman yang kokoh, orang yang memang dijadikan oleh Allah orang yang baik itu akan selalu berkesempatan melihat hal-hal yang baik. Lain dengan orang yang imannya tipis, lalu memang dia termasuk orang yang selalu berbuat durhaka, maka yang akan diperlihatkan oleh Allah ya hal-hal yang durhaka, yang kemaksiatan itu. Jadi kegembiraan kita adalah karena ada teman kita yang baik.
teman kita yang beriman, yang selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat hal-hal yang baik, termasuk melihat saat kita sedang beribadah. Orang yang melihat saat kita sedang beribadah itu adalah memang orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat. Maka yang selalu diperlihatkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman itu adalah hal-hal yang baik, termasuk saat melihat kita sedang beribadah. Maka kegembiraan seperti itu para jamaah tidak termasuk kegembiraan yang tercela alias tidak termasuk perbuatan riya. Jadi orang yang baik itu akan dituntun oleh Allah selalu melihat sesuatu yang baik. Termasuk melihat saat kita sedang beribadah. Ya, itu tidak mengapa timbul rasa gembira karena kita berarti didukung atau kita berarti punya teman-teman yang lain yang juga sama-sama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah rahimakumullah. Jadi tanda-tanda keikhlasan pada macam ini adalah apabila kegembiraannya itu dengan pujian mereka kepada orang lain seperti kegembiraannya dengan pujian mereka kepadanya. Itu adalah tetap dianggap ikhlas. Adapun yang kelima para jamaah, kegembiraan yang tercela. Okay. Jadi apa kegembiraan yang tercela itu? Adalah kegembiraan untuk menegakkan kedudukannya di hati manusia. Sehingga mereka memuji dan mengagungkannya. Dan mereka melaksanakan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan menghadapinya dengan penghormatan pada waktu keluar dan waktu datangnya. Maka ini adalah setidaknya itu hukumnya makruh atau tidak sesuatu yang tidak disukainya dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tahu. Jadi kalau gembiranya karena mendapatkan kedudukan di hati manusia, dianggap orang yang paling taat, dianggap orang yang paling dermawan, dianggap orang yang paling baik untuk sekedar mendapatkan kedudukan di hati manusia, jika kegembiraannya tendensinya karena hal tersebut, itulah betul-betul kegembiraan yang dilarang dan itu terjerumus pada perbuatan yang namanya riya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka para jemaah kita sudah berkali-kali membahas tentang riya ya. Berkali-kali kita sudah membahas tentang riya. Nah, karena itu bagaimana yang harus kita lakukan agar saat kita riya itu ya, kita bisa mengobatinya riya kita. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, riya sebagaimana yang sudah berkali-kali kita sampaikan itu adalah berakibat dua hal. Yang pertama, riya itu mengakibatkan seluruh amal ibadah kita terhapus. Yang kedua, justru yang berat dengan riya itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita sekalian yang saat melaksanakan ibadah itu dengan riya. Ini dua hal yang harus menjadi acuan bagi kita, yang harus menjadi perhatian bagi kita, yang harus menjadi pengingat bagi kita. Kenapa kita harus selalu ikhlas di dalam beribadah kepada Allah? Karena dengan kita riya itu tadi terkena dua hal. Satu, hilangnya seluruh amal ibadah kita. Yang kedua, Allah akan murka kepada kita besok di akhirat. Gitu nggih? Jadi hilangnya amal
dan Allah akan murka kepada kita besok di akhirat kelak dengan kita selalu riya saat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya riya itu para jamaah sebagian dari beberapa bahaya besar yang membinasakan. Ya. Jadi bahaya besar yang membinasakan. Oleh karena itu, mari kita berikhtiar untuk mengobati sifat riya yang ada pada diri kita. Maka para jamaah rahmatullah, kita harus melakukan yang namanya mujahadah. Bersungguh-sungguh berupaya untuk mengobati riya kita. Ya. Kita juga harus melakukan riyadhah. Ya. Melatih, membersihkan hati kita ya, dari tendensi-tendensi makhluk Allah, dan dengan kita berlatih seperti itu, tentu para jamaah akan ada beberapa kesulitan yang harus kita hadapi. Jadi kita harus melakukan mujahadah, upaya sungguh-sungguh. Kita juga harus melakukan riyadhah, melatih hati kita ya, untuk membersihkan hal-hal yang akan dapat menjadi sebab timbulnya riya itu. Walaupun untuk melakukan riyadhah seperti itu memang para jamaah tidak mudah. Bahkan para jamaah, kita harus bersedia untuk minum obat yang rasanya pahit. Ya, obat itu pahit, Ustaz. Kalau tidak pahit namanya bukan obat, minuman gitu, yang menyegarkan. Jadi kita harus siap untuk minum obat yang rasanya pahit, bahkan getir. Agar sifat-sifat riya yang ada pada diri kita saat kita sedang beribadah itu betul-betul akan menjadi hilang. Dengan kita minum obat yang pahit itu, agar ibarat kita punya penyakit jasmani, maka penyakit kita akan menjadi sembuh. Tetapi karena riya ini penyakit rohani, maka dengan meminum obat yang rasanya pahit tadi itu, agar penyakit rohani kita, riya, sum'ah, ujub kita betul-betul bisa sembuh, bisa hilang dari setiap kali kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahmatullah, memang kalau sudah terlanjur tertanam riya pada hati kita, bahkan sudah melekat pada hati kita, maka memang untuk menghilangkan itu sekali lagi tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kecuali sekali lagi dengan kesungguhan hati kita, mujahadah yang keras yang harus kita lakukan. Dengan riyadhah yang sungguh-sungguh yang harus kita lakukan, itulah insya Allah yang akan dapat mengobati seluruh penyakit rohani kita. Riya, ujub, sum'ah, ya, insya Allah akan dapat terhilangkan dengan kesungguhan kita di dalam melaksanakan itu tadi, mujahadah, riyadhah, ya. Bahkan dengan kita bersungguh-sungguh itu, pengobatan yang akan kita lakukan itu para jamaah akan menuju kepada dua objek. Ya. Atau pengobatan yang kita lakukan itu para jamaah itu terdapat dua tingkatan. Ya. Yaitu yang pertama, mencabut akar-akar dan pokok-pokoknya. Ya. Jadi mencabut akar-akar dan pokok-pokoknya. Baru kemudian berikutnya nanti, ya, kita akan mencabut cabang-cabangnya. Ya. Jadi kita harus mencabut akar-akar dan pokok-pokoknya. Baru kemudian yang kedua kita akan juga mencabut cabang-cabangnya. Ya. Cabang-cabang riya tersebut. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, maka cara menolak riya
yang terlintas dalam hati kita dengan sengaja, atau cara menolak riya yang terlintas dalam hati kita dengan seketika. Nah, menolak riya yang terlintas dalam hati kita dengan seketika itu tingkat yang pertama para jamaah. Tingkat yang pertama, sekali lagi, kita mencabut akar-akar riya dan menarik pokok-pokoknya. Pokok riya itu adalah apa? Pokok riya itu adalah mencintai kedudukan dan kemegahan. Itu pokok riya. Mencintai kedudukan dan kemegahan di hadapan manusia. Itu pokok-pokoknya riya. Dan dari pokok itu para jamaah, pokok-pokok riya itu para jamaah, kalau kemudian kita rinci, niscaya kembali kepada 3 pokok. Jadi dari pokok riya itu, kalau kita mencoba untuk memerincinya, maka kembali kepada 3 pokok. Apa 3 pokok itu? Pertama, para jamaah, mencintai kelezatan pujian. Itu pokok yang pertama. Jadi orang yang riya itu kan ingin dapat pujian itu. Jadi mencintai lezatnya pujian manusia. Mencintai lezatnya pujian dari manusia. Kemudian berikutnya para jamaah, setelah kita mencintai lezatnya pujian manusia, yang kedua, lari dari sakitnya celaan manusia. Lari dari sakitnya celaan manusia. Biar tidak dicela, maka saya melaksanakan ini. Biar saya tidak dianggap orang yang tidak baik, maka saya melaksanakan ibadah ini. Jadi lari dari celaan manusia. Itu pokok yang kedua. Nah, pokok yang ketiga, para jamaah, orang yang riya itu akan berharap apa yang ada pada tangan manusia. Jadi, pokok yang pertama sekali lagi, cinta terhadap pujian manusia. Yang kedua, lari dari celaan manusia. Sehingga melaksanakan ibadah itu karena biar tidak dianggap orang itu tidak baik. Lari dari celaan manusia. Yang ketiga, ingin mendapatkan sesuatu yang ada di tangan manusia. Jadi dengan kemarin yang sudah kita sampaikan, berupaya untuk menjadi orang yang yang jangankan memakan yang haram, yang subhat saja tidak mau, sangat hati-hati, ternyata tujuannya agar nanti diberikan jabatan oleh pemerintah, memegang tentang wakaf, memegang tentang ini, dan lain sebagainya. Ternyata tujuannya itu. Jadi awalnya biar dianggap bersih begitu, tetapi tujuannya ingin mendapatkan sesuatu yang ada pada diri manusia yang lain. Itu para jamaah pokok-pokoknya riya. Nah, maka upaya yang pertama untuk mengobati riya ini, maka harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Bahkan menarik pokok-pokoknya. Ya, itu saat kita sebelum melaksanakan ibadah. Jadi saat kita sebelum melaksanakan ibadah. Dan bagi riya, dengan sebab-sebab tersebut yang mendorong kepada orang yang berbuat riya adalah disaksikan oleh apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sebagai berikut. Bahwasanya orang A'rabi bertanya kepada Nabi SAW. Katanya, wahai Rasulullah, orang lelaki itu berperang karena panas hati. Maksudnya, ia merasa tidak senang dipaksa atau dicela bahwasanya ia orang yang dipaksa dan orang yang dikalahkan. Dan orang Arab Arabi berkata, dan orang lelaki itu berperang agar dapat dikenal tempat kedudukannya. Inilah para jamaah
mencari kelezatan, kemegahan, dan kadar pada hati manusia. Dan orang lelaki yang berperang itu untuk disebut, biar tidak dianggap orang yang pengecut, orang yang tidak pemberani, orang penakut, dan lain sebagainya. Dan inilah ujian dengan lisan manusia. Maka ketika orang Arab A'rabi tadi bertanya seperti itu kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab para jamaah, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa berperang agar supaya kalimat Allah itu yang tertinggi, maka dia adalah dalam sabilillah atau berperang karena Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan 4 imam. Jadi kalau orang itu berperang agar dianggap sebagai orang yang pemberani atau takut dicela, menjadi orang penakut, takut dianggap orang yang pemalas dan lain sebagainya, tentu berperang yang seperti itu para jamaah itu adalah berperang yang karena riya. Maka Rasulullah memberikan tuntunan dengan hadisnya tadi. Barang siapa berperang agar supaya kalimat Allah itu yang tertinggi, hiyal ulya, maka dia adalah dalam sabilillah atau perang betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah, berkali-kali saya sudah sampaikan, tidak mudah untuk mendapatkan status mati syahid. Ya, tidak mudah. Tergantung ini kita. Tergantung apa yang terlintas dalam hati kita. Apa yang terlintas dalam pola pikir kita. Kalau perangnya karena biar dianggap tidak sebagai orang yang penakut. Kalau perang yang dilakukan biar dianggap orang yang tidak berani menghadapi tantangan, maka ketika mati, insya Allah tidak mati syahid. Tapi kalau perangnya karena mengangkat kemuliaan agama Allah, sehingga Islam ini tetap hiyal ulya, agama yang tertinggi, kalau mati, maka itulah yang betul-betul mati syahid. Ya, itulah yang betul-betul mati syahid. Ibnu Mas'ud berkata para jamaah, apabila dua barisan bertemu, maka malaikat turun. Kemudian mereka menulis manusia menurut tingkatan-tingkatan mereka. Si fulan ini berperang karena ingin disebut. Dan si fulan ini berperang karena ingin memiliki kekayaan. Berperang untuk memiliki kekayaan adalah suatu isyarat kepada mengharapkan dunia. Maka para jamaah, inilah apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ketika dua barisan antara orang kafir dengan orang, dua kelompok kafir dengan muslim ini sudah berhadapan, maka malaikat akan turun dan mencatat siapa yang perangnya betul-betul karena ikhlas karena Allah, siapa pula yang perangnya karena ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia, atau siapa yang berperang karena ingin mendapatkan harta jarahan, harta ghanimah, mendapatkan harta kekayaan, semuanya tercatat dengan rapi oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal ibadah kita. Maka soal mati itu sama matinya. Tapi soal status syahid atau tidak syahid nanti dulu. Ada catatan masing-masing dan catatan itu kembali kepada hati kita. Syahidkah kita? Atau sebaliknya sangitkah kita? Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu, dan itu berawal dari sejauh mana keikhlasan kita saat kita berperang menghadapi orang kafir itu betul-betul ikhlas karena ingin tetap mempertahankan kemuliaan Islam ini, atau ada tendensi-tendensi yang lain. Sehingga sekali lagi para jamaah, berkali-kali sudah saya sampaikan,
Ada sebuah hadis seorang ibu yang menangisi anaknya dan mengatakan bahwa anaknya mati syahid. Kata Rasulullah, Anda tahu memang kalau dia mati syahid? Nah, jadi tidak mudah ya, untuk mendapatkan mati syahid. Kalau tidak betul-betul apa yang dilakukan ikhlas semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat Umar pernah berkata. Mereka berkata, si fulan mati syahid. Barangkali ia telah penuh kedua sayap kendaraannya dengan perak. Nah, jadi Umar berkata, mereka berkata, ya maksudnya Umar menceritakan perkataan mereka, si fulan mati syahid. Barangkali telah penuh kedua sayap kendaraannya dengan perak. Artinya, dikhawatirkan itu tidak syahid, karena ternyata kedua sayap kendaraannya penuh dengan perak dari harta rampasan perang tadi. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para jamaah beliau mengingatkan dengan sabdanya, man ghaza la yabtaghi illa iqalan falahu manawa. Barang siapa berperang yang tidak mengharapkan kecuali tali pengikat unta, maka ia mendapat apa yang ia telah niatkan. Hadis riwayat Imam An-Nasai Ad-Darimi. Jadi kalau perangnya ingin mendapatkan tali unta yang menggambarkan kepingin mendapatkan harta, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dia hanya dapat harta tadi itu. Kalau yang perangnya diniatkan untuk mendapatkan harta, tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Ya hanya akan mendapatkan harta itu. Maka para jamaah, inilah hadis yang mengisyaratkan ya, seseorang yang berperang tetapi mengharapkan harta. Okay. Nah, bahkan para jamaah Allah, kadang-kadang pula ia tidak senang kepada pujian. Ada orang yang tidak suka ketika ibadah itu mendapatkan pujian. Dan tidak mengharapkan dunia. Tidak senang dapat pujian, tidak berharap mendapatkan harta, akan tetapi ia takut dari celaan. Ya, ini kan. Jadi ibadah yang dilakukan bukan ingin mendapatkan pujian, bukan ingin mendapatkan harta, tetapi ia takut dicela oleh masyarakat, dihina oleh masyarakat, diolokkan oleh masyarakat. Misalnya dikatakan sebagai orang yang bakhil. Biar tidak dikatakan oleh masyarakat sebagai orang bakhil, ia pun kemudian bersedekah. Itu jamaah juga riya. Hanya karena takut celaan manusia dianggap orang bakhil, akhirnya ikut-ikut bersedekah. Itu adalah riya para jamaah. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan harta, tapi takut untuk dicela masyarakat. Akhirnya ia ikut-ikut untuk bersedekah. Ia ikut sholat terawih, hanya takut dibilang tetangganya, iki poso kok gak tahu nang masjid, gak tahu terawih. Berangkatnya ke masjid untuk terawih karena takut untuk mendapatkan celaan. Bukan ingin mendapatkan pujian dan bahkan harta, tetapi takut celaan. Itu juga riya. Okay. Jadi bukan hanya sekedar karena ingin mendapatkan pujian, harta, kekayaan, tapi ibadah yang dilakukan karena takut celaan, itu juga ibadah yang statusnya riya, bukan karena Allah, tapi karena manusia takut dicela oleh masyarakat. Oleh sebab itu para jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencabut akar-akarnya sampai pokok-pokoknya sebelum kita melaksanakan ibadah tadi. Apa? Akar riya atau pokok riya tadi. Cinta terhadap kelezatan akan pujian manusia. Ya. Yang kedua, ingin mendapatkan harta. Yang ketiga, takut dicela. Itu harus betul-betul saat kita mau beribadah, buang jauh-jauh. Kita buang jauh-jauh saat kita sedang mau beribadah. Saat
itu pula buang. Seketika itu pula buang jauh-jauh. Maka insya Allah ibadah yang kita lakukan akan menjadi ikhlas. Bapak Ibu para jamaah rahimahullah. Manusia itu kadang-kadang para jamaah mampu bersabar dari kelezatan pujian orang lain. Tapi kadang-kadang sulit untuk sabar dari sakitnya dicela oleh orang lain. Ya. Jadi kadang-kadang manusia itu mampu bersabar dari kelezatan pujian, tetapi tidak mampu bersabar dari sakitnya celaan. Karena itu para jamaah, kadang-kadang mereka meninggalkan bertanya tentang ilmu. Jadi misalnya dalam kajian begini tidak mau tanya. Ya. Kenapa tidak mau tanya? Takut kalau dibilang oleh jamaah yang lain, oh anjani wong bodoh mangane takon ae. Hanya karena takut dicela dianggap orang bodoh, maka jarang bertanya. Takut bertanya biar tidak dianggap oleh jamaah yang lain, oh anjane gak ngerti apa-apa wong iku mangane takon bodoh panjenengan wong. Masya Allah. Hati-hati para jamaah. Okay? Sampai sejauh itu dalam hal riak. Ya. Jadi takut bertanya dalam majelis taklim, takut dianggap orang yang bodoh. Sehingga karena tidak bertanya, kalau kemudian ada orang lain yang kemudian bertanya kepada orang tadi itu, maka akan menjawabnya dengan tanpa ilmu. Ya, akan menjawabnya dengan tanpa ilmu. Nah, hati-hati. Ya. Kalau kemudian kita menjawab ini dengan jawaban yang salah, itu nanti kembalinya kepada diri kita. Oke, itu akan kembali kepada diri kita. Oke. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, dan manakala seorang hamba itu mengetahui akan bahayanya sifat riya dan apa yang dihilangkan oleh riya dari kebajikan hatinya dan apa yang terlarang daripadanya pada waktu sekarang dari taufik ya petunjuk Allah dan pada hari akhirat dari kedudukan di sisi Allah dan apa yang terbuka baginya dari siksaan yang besar, murka Allah itu para jamaah, murka Allah yang berat dan kehinaan yang jelas di saat ia dipanggil di hari kiamat menurut kelompok makhluk masing-masing. Maka ingat para jamaah, Allah nanti akan memanggil begini. Wahai orang yang durhaka, wahai orang yang berkhianat, wahai orang yang berbuat riya, apakah engkau tidak malu karena membeli harta dunia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau meneliti hati para hamba dan mempermainkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperlihatkan kasih sayang kepada hamba-hamba dengan memperbencikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau memperhias bagi mereka dengan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan mereka dengan kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Memuji mereka dengan mencela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan mereka dan memperlihatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salah seorang itu lebih ringan atasmu daripada Allah? Jadi pada jamaah Allah, tentu kalau sampai nanti di akhirat itu ada panggilan seperti itu, betapa malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa sangat menakutkan panggilan itu nanti di akhirat. Jika Allah sampai memanggil, wahai orang yang berbuat riya, engkau lebih mengedepankan kecintaan manusia dengan pujian mereka daripada kecintaanku, kata Allah. Masya Allah para jamaah. Tentu sesuatu yang amat sangat menyedihkan buat kita semua. Okay.
tentu akan sangat menyedihkan buat kita semuanya jika nanti saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan-panggilan yang sangat memalukan di hadapan seluruh umat manusia saat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, lagi-lagi hati yang harus kita jaga. Jagalah hati kita untuk berupaya seikhlas-ikhlasnya dalam beribadah kepada Allah. Dengan kita buang pokok-pokok riya, cabang-cabang riya, akar-akar riya harus betul-betul kita hilangkan sebelum kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita sedang beribadah, lalu timbul rasa riya, bagaimana cara mengobatinya? Insya Allah akan disambung pada pertemuan Jumat yang akan datang. Kembalikan kepada Pak Alwi dan barangkali para jamaah, saya mohon maaf untuk hari ini mungkin ada waktu 5 menit saja guys untuk yang bertanya. Baik, Pak Saya ada kegiatan di Al-Falah ini pagi jam 7. Baik.